Halo teman-teman, selamat datang di podcast diskusi hukum bisnis. Senang sekali hari ini kita bisa kembali berdiskusi mengenai berbagai topik yang berkaitan dengan dunia bisnis dan juga hukum. Nah, dalam kegiatan ekonomi maupun dunia usaha, ada dua hal yang sebenarnya sangat dekat dengan kehidupan kita. Tetapi seringkali tidak terlalu kita pahami secara mendalam. Dua hal tersebut adalah pajak dan juga asuransi. Pajak sering kita dengar sebagai kewajiban yang harus dibayarkan kepada negara, sedangkan asuransi sendiri dianggap sebagai bentuk perlindungan terhadap berbagai resiko yang mungkin akan terjadi di masa depan. Namun, jika dilihat dari perspektif hukum bisnis, keduanya memiliki peran yang sangat penting. Pajak berkaitan dengan kewajiban hukum warga negara maupun badan usaha terhadap negara, sedangkan asuransi sendiri berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap kemungkinan kerugian yang dapat terjadi dalam berbagai aktivitas ekonomi. Nah, pada podcast kali ini kita akan membahas kedua topik tersebut secara lebih mendalam lagi nih. Sebelumnya, perkenalkan saya Tasya Nabila Nurul Ula yang akan menjadi moderator dan menemani kalian selama kurang lebih 25-30 menit ke depan. Tentunya saya tidak sendiri. Hari ini sudah hadir 4 narasumber yang akan membantu menjelaskan berbagai aspek mengenai hukum perpajakan dan juga hukum asuransi. Nah, di sini sudah ada Dita, Natasha, Nur Nadia, dan juga Dela. Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Halo Tasya, kabar baik. Senang sekali bisa ikut berdiskusi di podcast ini. Halo semuanya, semoga diskusi kita hari ini bisa menambah wawasan kita semua. Halo teman-teman, semoga pembahasannya nanti bisa mudah dipahami juga. Halo semuanya, siap berdiskusi mengenai pajak dan asuransi hari ini. Baik, tanpa berlama-lama kita langsung masuk ke pembahasan pertama, yaitu mengenai perpajakan. Nah, kalau kita berbicara mengenai pajak, seharusnya hampir setiap orang pernah mendengar istilah ini. Bahkan dalam kehidupan sehari-hari kita mungkin sudah membayar pajak tanpa kita benar-benar menyadarinya. Namun, sebelum membahas lebih jauh lagi mengenai berbagai aspek perpajakan, tentu penting bagi kita untuk memahami terlebih dahulu konsep dasarnya. Nah, untuk membuka pembahasan ini, saya ingin bertanya kepada Dita. Dita, sebenarnya apa yang dimaksud dengan pajak dalam konteks hukum? Oke, jadi pajak secara konteks hukum itu dapat diartikan sebagai iuran wajib yang harus dibayarkan oleh masyarakat kepada negara berdasarkan undang-undang yang bersifat memaksa dan tidak memberikan imbalan secara langsung kepada pembayarnya. Jadi, pajak ini kemudian digunakan oleh negara untuk membiayai berbagai kepentingan umum seperti pembangunan, pelayanan publik, pendidikan, kesehatan, dan berbagai kebutuhan negara lainnya. Jadi, dengan kata lain, pajak merupakan salah satu sumber utama penerimaan negara yang sangat penting bagi keberlangsungan pembangunan. Gitu. Menarik sekali penjelasan tadi. Jadi, bisa kita pahami bahwa pajak bukan sekedar kewajiban administratif saja, tetapi merupakan bagian penting dari sistem keuangan negara juga. Nah, meskipun masyarakat tidak menerima manfaat secara langsung dari pajak yang dibayarkan, namun dalam jangka panjang manfaatnya kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan dan juga fasilitas umum. Baik, jika kita melihat dari penjelasan tadi, pajak memang memiliki peran yang sangat penting bagi negara. Namun, tentu saja dalam pelaksanaannya, pajak tidak dipungut secara sembarangan. Ada prinsip-prinsip tertentu yang harus dipenuhi agar sistem perpajakan tetap adil dan tidak merugikan masyarakat. Nah, untuk membahas hal tersebut, saya ingin beralih ke Natasha. Nah, Natasha, apa saja sih sifat dan syarat yang dimiliki oleh pajak dalam sistem perpajakan? Mungkin bisa dijelaskan? Pajak memiliki beberapa sifat utama. Salah satunya adalah bersifat memaksa. Artinya, setiap orang yang telah memenuhi syarat sebagai wajib pajak, wajib membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, pajak juga harus diatur oleh undang-undang sehingga pemungutannya itu memiliki dasar hukum yang jelas. Sedangkan untuk syaratnya, pemungutan pajak harus untuk apa ya? Pajak harus memperhatikan prinsip keadilan, kepastian hukum,
efisiensi, serta kemudahan dalam pelaksanaannya. Baik, penjelasan ini sangat penting sekali ya, karena menunjukkan bahwa sistem perpajakan sebenarnya dirancang agar tetap memperhatikan keseimbangan antara kepentingan negara dan juga kemampuan masyarakatnya. Nah, baik, dari penjelasan sebelumnya, kita sudah memahami bahwa pajak memiliki sifat tertentu dan juga harus memenuhi beberapa syarat agar sistem perpajakan berjalan dengan baik. Namun, kalau kita melihat lebih jauh lagi nih, pajak juga memiliki beberapa ciri khas yang membuatnya berbeda dari bentuk pungutan lainnya yang mungkin juga kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, seperti retribusi atau biaya layanan tertentu yang biasanya langsung memberikan manfaat kepada orang yang membayarnya. Nah, supaya kita bisa membedakan pajak dengan jenis pungutan lain tersebut, saya ingin meminta penjelasan dari Nur Nadia. Nur Nadia, sebenarnya apa aja sih ciri-ciri utama dari pajak itu sendiri? Baik, Tasya, jika kita melihat dari konsep hukum perpajakan, pajak memiliki beberapa ciri-ciri utama yang membedakannya dari pungutan lainnya. Ciri yang pertama adalah pajak dipungut berdasarkan undang-undang. Artinya, setiap pemungutan pajak harus memiliki dasar hukum yang jelas dan tidak boleh dilakukan secara sembarangan. Hal ini sangat penting agar masyarakat itu bisa memiliki kepastian hukum mengenai kewajiban yang harus mereka penuhi. Nah, ciri yang kedua yaitu pajak bersifat memaksa. Dalam hal ini, setiap warga negara atau badan usaha yang telah memenuhi syarat sebagai wajib pajak tidak dapat menolak kewajiban tersebut karena sudah diatur dalam undang-undang. Maka kewajiban membayar pajak harus tetap dilaksanakan. Nah, untuk ciri yang ketiga yaitu tidak adanya imbalan secara langsung kepada pihak yang membayar pajak. Berbeda dengan pembayaran jasa tertentu yang manfaatnya langsung dirasakan. Pajak lebih bersifat tidak langsung. Manfaatnya baru dapat dirasakan oleh masyarakat dalam bentuk fasilitas umum seperti jalan, sekolah, rumah sakit, dan berbagai program pembangunan lainnya. Nah, untuk ciri yang terakhir, yaitu ciri yang keempat, adalah bahwa pajak digunakan untuk kepentingan negara dan kesejahteraan masyarakat umum. Jadi dana yang diperoleh dari pajak akan masuk ke kas negara dan kemudian digunakan untuk berbagai kebutuhan negara seperti itu. Oke, menarik sekali penjelasan tadi. Jadi, bisa kita lihat bahwa pajak memang memiliki karakteristik yang sangat khas ya. Kalau kita bayangkan dalam kehidupan sehari-hari nih, mungkin kita sering merasa bahwa membayar pajak itu seperti kewajiban yang tidak langsung terlihat manfaatnya kan. Tetapi, sebenarnya jika kita melihat dari sisi yang lebih luas lagi, hampir semua fasilitas umum yang kita gunakan saat ini tuh sebagian besar dibiayai dari pajak. Jadi sebenarnya pajak itu bisa dikatakan sebagai bentuk kontribusi masyarakat terhadap pembangunan negara. Nah, setelah kita mengetahui pengertian dan juga ciri-ciri pajak, tentu muncul pertanyaan lain nih yang tidak kalah penting. Nah, yaitu mengapa negara memungut pajak dari masyarakat dan apa sebenarnya tujuan dari pajak tersebut? Karena tentu saja pemerintah tidak mungkin menetapkan kewajiban tanpa adanya tujuan tertentu yang ingin dicapai. Untuk menjelaskan hal ini lebih lanjut lagi, saya ingin bertanya kepada Dela. Dela, apa aja sih fungsi pajak dalam perekonomian suatu negara? Baik, Tasya, fungsi pajak ini memiliki fungsi yang sangat penting bagi negara. Yang pertama yaitu fungsi anggaran. Dalam fungsi ini, pajak berperan sebagai sumber utama penerimaan negara. Dana yang diperoleh dari pajak digunakan oleh pemerintah untuk membiayai berbagai pengeluaran negara seperti pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, pendidikan, kesehatan, serta program pembangunan lainnya. Selain itu, pajak juga memiliki fungsi mengatur atau reguleran. Dalam fungsi ini, pajak digunakan sebagai alat oleh pemerintah untuk mengatur berbagai kegiatan ekonomi dalam masyarakat,
Sebagai contoh, pemerintah dapat memberikan keringanan pajak kepada sektor industri tertentu untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di sektor tersebut. Sebaliknya, pemerintah juga dapat menggunakan pajak yang lebih tinggi pada barang tertentu untuk mengendalikan konsumsi masyarakat. Dengan demikian, pajak tidak hanya berfungsi sebagai sumber penerimaan negara saja, tetapi juga sebagai alat kebijakan ekonomi yang dapat digunakan untuk mengatur berbagai aktivitas ekonomi dalam masyarakat. Oke, penjelasan tadi sangat menarik karena ternyata pajak tidak hanya sekadar berkaitan dengan pemasukan negara saja. Jika kita melihat dari fungsi yang dijelaskan tadi, pajak juga dapat digunakan oleh pemerintah untuk mengendalikan dan mengarahkan kegiatan ekonomi masyarakat. Misalnya saja nih ya, dalam beberapa kasus pemerintah memberikan insentif pajak kepada perusahaan yang berinvestasi di daerah tertentu. Hal ini bertujuan agar pembangunan tidak hanya berpusat di satu wilayah saja, tapi juga dapat berkembang di berbagai daerah lainnya. Nah, kalau kita berbicara mengenai tentang pajak secara lebih luas lagi, ternyata pajak tidak hanya terdiri dari satu jenis saja. Dalam praktiknya, ada berbagai jenis pajak yang dikenakan kepada masyarakat maupun badan usaha. Pembagian ini tentu dilakukan agar sistem perpajakan dapat berjalan lebih teratur dan sesuai dengan objek yang dikenakan pajak. Untuk menjelaskan hal ini lebih lanjut lagi, saya ingin kembali bertanya kepada Dela. Dela, bagaimana sih sebenarnya pengelompokan pajak dalam sistem perpajakan? Baik, secara umum pajak dapat dikelompokkan ke dalam kriteria tertentu. Salah satunya adalah berdasarkan sifatnya, yaitu pajak langsung dan tidak langsung. Pajak langsung adalah pajak yang harus ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain, contohnya pajak penghasilan. Sedangkan pajak tidak langsung adalah pajak yang pembayarannya dapat dialihkan kepada pihak lain, seperti pajak pertambahan nilai yang biasanya dibebankan kepada konsumen. Selain itu juga dapat dikelompokkan berdasarkan lembaga pemungutannya, yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat dipungut oleh pemerintah pusat, sedangkan pajak daerah dipungut oleh pemerintah daerah untuk membiayai kebutuhan dana daerah tersebut. Oke, baik. Jadi, dari penjelasan tadi kita bisa melihat bahwa sistem perpajakan memang cukup luas dan memiliki banyak jenis. Hal ini tentu saja penting terutama bagi pelaku usaha karena setiap jenis pajak memiliki aturan dan juga kewajiban yang berbeda kan. Nah, baik teman-teman, dari penjelasan sebelumnya kita sudah mengetahui bahwa pajak memiliki berbagai jenis dan juga pengelompokannya yang berbeda. Namun, tentu muncul pertanyaan lain yang tidak kalah penting nih, yaitu mengenai dasar hukum dan juga pemungutan pajak itu sendiri. Karena dalam negara hukum seperti Indonesia, setiap kebijakan pemerintah, terutama yang berkaitan dengan kewajiban masyarakat nih, tentu harus memiliki landasan hukum yang jelas agar tidak menimbulkan penyalahgunaan wewenang. Untuk menjelaskan hal ini lebih lanjut lagi, saya ingin bertanya kepada Dita. Dita, apa aja dasar hukum yang menjadi landasan sistem perpajakan di Indonesia? Oke, baik Tasya. Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, pemungutan pajak memiliki dasar hukum yang sangat jelas. Salah satu dasar hukum yang paling utama terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 23A yang menyatakan bahwa pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara harus diatur dengan undang-undang. Artinya, negara tidak dapat mengungut pajak secara sembarangan. Semua ketentuan mengenai pajak harus lebih terdahulu ditetapkan melalui undang-undang yang disahkan oleh lembaga legislatif. Selain itu, terdapat juga berbagai undang-undang secara khusus mengatur mengenai perpajakan seperti undang-undang mengenai pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, serta berbagai peraturan lain yang mengatur mekanisme pelaksanaan perpajakan di Indonesia. Jadi dengan adanya dasar hukum tersebut, sistem perpajakan di Indonesia memiliki kepastian hukum yang jelas dan aturan bagi masyarakat maupun pelaku usaha. Seperti itu.
Wah, menarik sekali penjelasan tadi. Jadi, bisa kita simpulkan bahwa pajak memang tidak hanya berkaitan dengan kewajiban ekonomi saja, tetapi juga merupakan bagian dari sistem hukum negara yang memiliki aturan yang jelas. Hal ini tentu penting agar masyarakat merasa bahwa pemungutan pajak dilakukan secara transparan dan sesuai dengan aturan yang sudah berlaku. Oke, setelah memahami dasar hukum perpajakan, kita juga perlu mengetahui bagaimana sebenarnya pajak tersebut dipungut dari masyarakat. Karena tentu saja dalam praktiknya negara memerlukan suatu sistem tertentu agar proses pemungutan pajak ini dapat berjalan dengan efektif. Untuk itu saya ingin bertanya kepada Natasha. Natasha, bagaimana sistem pemungutan pajak yang diterapkan di Indonesia? Dalam sistem perpajakan terdapat beberapa metode yang digunakan oleh negara untuk memungut pajak dari masyarakat. Secara umum terdapat 3 sistem pemungutan pajak. Yang pertama adalah Official Assessment System, yaitu sistem di mana pemerintah atau fiskus yang menentukan besarnya pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak. Dalam sistem ini wajib pajak bersifat pasif karena besarnya pajak sudah ditentukan oleh pemerintah. Yang kedua adalah self-assessment system, yaitu sistem di mana wajib pajak itu diberikan kepercayaan untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang harus dibayarkan. Yang ketiga adalah withholding system, yaitu sistem di mana pemungutan pajak itu dilakukan oleh pihak ketiga yang bukan wajib pajak maupun pemerintah. Di Indonesia sendiri, sistem yang paling banyak digunakan adalah self-assessment system, di mana masyarakat diberi kepercayaan untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya secara mandiri. Baik, penjelasan tadi sangat menarik. Sistem self-assessment memang memberikan kepercayaan yang cukup besar kepada masyarakat. Namun, di sisi lain, sistem ini juga menuntut kesadaran dan juga kejujuran wajib pajak agar sistem perpajakan dapat berjalan dengan baik. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai subjek dan juga objek pajak. Istilah ini cukup sering muncul dalam pembahasan perpajakan, namun masih banyak orang yang belum benar-benar memahami perbedaannya. Untuk itu, saya ingin meminta penjelasan dari Nur Nadia. Nur Nadia, apa yang dimaksud dengan subjek pajak dan objek pajak sih? Oke, Tasya. Jadi, subjek pajak itu pihak yang dikenakan kewajiban untuk membayar pajak. Subjek pajak ini bisa berupa orang pribadi maupun badan usaha, seperti perusahaan atau organisasi yang memiliki kewajiban perpajakan. Nah, sedangkan objek pajak adalah segala sesuatu yang dikenakan pajak, misalnya penghasilan, transaksi jual beli, kepemilikan harta tertentu, atau kegiatan ekonomi lainnya yang menurut undang-undang dikenakan pajak. Dengan kata lain, bisa disimpulkan bahwa subjek pajak adalah siapa yang dikenai pajak, sedangkan objek pajak adalah apa yang dikenai pajak. Wah, penjelasan ini sangat membantu ya untuk memahami konsep dasar dalam perpajakan. Nah, karena dalam praktiknya setiap kewajiban pajak selalu berkaitan dengan siapa yang dikenakan pajak dan apa yang dikenakan pajak. Selain istilah subjek pajak, kita juga sering mendengar istilah wajib pajak. Untuk memperjelas perbedaannya, saya ingin kembali bertanya kepada Dita, apa yang dimaksud dengan wajib pajak sih? Oke, jadi wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan memiliki kewajiban untuk membayar pajak. Wajib pajak tidak hanya berkewajiban untuk membayar pajak, tetapi juga memiliki kewajiban seperti menghitung jumlah pajak yang harus dibayar, melaporkan pajak, serta memenuhi berbagai ketentuan administratif yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Jadi, dengan kata lain, wajib pajak adalah pihak yang memiliki hak dan kewajiban dalam sistem perpajakan seperti itu. Baik, jadi istilah wajib pajak sebenarnya menunjukkan bahwa seseorang atau suatu badan telah memenuhi syarat tertentu sehingga memiliki kewajiban untuk menjalankan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Jika kita berbicara mengenai sistem perpajakan, tentu kita juga perlu mengetahui lembaga apa yang bertanggung jawab dalam mengelola dan mengawasi sistem tersebut. Untuk menjelaskan hal ini, saya ingin bertanya kepada Dela. Dela, lembaga apa aja sih yang berperan dalam pengelolaan pajak di Indonesia? Jadi di Indonesia lembaga yang bertanggung jawab mengelola sistem perpajakan ada Direktorat Jenderal Pajak yang berada di bawah Kementerian Keuangan. Direktorat Jenderal Pajak memiliki tugas mengelola administrasi perpajakan, melakukan pengawasan terhadap wajib pajak, serta memastikan bahwa sistem perpajakan berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Selain itu, lembaga ini juga berperan dalam memastikan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya membayar pajak. Baik, jadi bisa kita pahami bahwa Direktorat Jenderal Pajak memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga agar sistem perpajakan dapat berjalan dengan baik. Nah, teman-teman, tadi kita sudah membahas cukup panjang tentang perpajakan, mulai dari pengertian, fungsi, sampai lembaga yang mengelola pajak di Indonesia. Dari pembahasan tadi, kita bisa melihat bahwa pajak memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan bernegara karena menjadi salah satu sumber utama pendapatan negara untuk menjalankan berbagai program pembangunan. Tapi dalam kehidupan ekonomi dan juga hukum bisnis, ternyata tidak hanya pajak saja yang penting. Ada satu hal yang sering berkaitan dengan perlindungan terhadap resiko, yaitu adalah asuransi. Kalau pajak lebih berkaitan dengan kewajiban warga negara terhadap negara, maka asuransi sendiri berkaitan dengan perlindungan terhadap kemungkinan kerugian yang bisa terjadi di masa depan. Nah, supaya pembahasannya lebih jelas, sekarang kita masuk ke pembahasan kedua, yaitu adalah asuransi. Kalau tadi kita sudah melihat bahwa pajak memiliki dasar hukum yang cukup jelas dalam berbagai undang-undang, saya jadi penasaran juga nih. Sebenarnya asuransi di Indonesia itu diatur oleh hukum apa aja sih? Karena banyak sekali perusahaan asuransi yang beroperasi di Indonesia, mulai dari asuransi kesehatan, eh, jiwa, sampai kendaraan. Nah, mungkin Dita bisa menjelaskan sebenarnya apa aja sih dasar hukum asuransi di Indonesia? Oke, baik. Jadi, kalau kita berbicara mengenai dasar hukum asuransi di Indonesia, sebenarnya sudah diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Yang paling mendasar adalah Kitab Undang-Undang Hukum Dagang atau biasa disebut dengan KUHD, khususnya pada pasal 246 KUHD yang menjelaskan bahwa asuransi adalah suatu perjanjian di mana penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi untuk memberikan penggantian atas kerugian yang mungkin terjadi karena suatu peristiwa yang tidak pasti. Lalu selain itu, ada juga Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang perasuransian yang mengatur lebih rinci mengenai penyelenggaraan usaha asuransi di Indonesia. Undang-undang ini mengatur lebih rinci mengenai penyelenggara usaha asuransi di Indonesia. Undang-undang ini mempunyai perlindungan terhadap pemegang polis hingga pengawasan terhadap industri asuransi. Kemudian pengawasan terhadap perusahaan asuransi ini juga dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan atau yang biasa disebut dengan OJK. Jadi OJK ini bertugas untuk mengawasi seluruh lembaga jasa keuangan di Indonesia. Jadi dapat kita simpulkan bahwa kegiatan asuransi di Indonesia tidak berjalan secara bebas, tetapi sudah memiliki dasar hukum yang cukup jelas agar dapat memberikan perlindungan bagi masyarakat. Seperti itu, Tasya. Berarti sebenarnya sistem asuransi di Indonesia sudah cukup terstruktur ya, karena tidak hanya diatur dalam KUHD yang merupakan hukum dagang lama, tetapi juga sudah diperbarui dengan undang-undang yang lebih modern lagi. Dan menurut saya ini penting juga, karena kalau tidak ada aturan yang jelas, masyarakat bisa saja merasa ragu untuk menggunakan layanan asuransi. Nah, tadi Dita sudah menjelaskan bahwa asuransi berkaitan dengan peristiwa yang tidak pasti, yang artinya di dalam asuransi tersebut pasti ada yang namanya resiko, tapi mungkin tidak semua resiko bisa diasuransikan. Nah, supaya bisa
Lebih jelas lagi, saya ingin bertanya kepada Natasha. Sebenarnya, apa yang dimaksud dengan resiko dalam asuransi dan resiko seperti apa yang bisa dijamin oleh perusahaan asuransi? Baik, Tasya. Dalam konteks asuransi, resiko adalah kemungkinan terjadinya suatu peristiwa yang dapat menimbulkan kerugian bagi seseorang atau suatu pihak. Namun, tidak semua risiko itu bisa dijamin oleh perusahaan asuransi. Ada beberapa kriteria risiko yang dapat diasuransikan. Misalnya, yang pertama adalah risiko tersebut harus bersifat tidak pasti. Artinya, tidak dapat dipastikan kapan terjadinya. Yang kedua, risiko tersebut harus dapat diukur atau dihitung kerugiannya, sehingga perusahaan asuransi bisa menentukan besarnya premi yang harus dibayarkan oleh tertanggung. Yang ketiga adalah resiko tersebut tidak boleh disengaja oleh tertanggung karena jika seseorang sengaja menciptakan kerugian untuk mendapatkan klaim asuransi, maka hal itu jelas melanggar hukum. Contoh resiko yang biasanya diasuransikan misalnya kecelakaan, kebakaran, sakit, atau meninggal dunia. Berarti konsep resiko dalam asuransi ini juga berkaitan dengan ketidakpastian dalam kehidupan manusia ya. Dan mungkin itulah alasan mengapa banyak orang sekarang mulai sadar pentingnya asuransi karena kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Kalau kita lihat dari penjelasan sebelumnya nih, asuransi sebenarnya adalah sebuah perjanjian atau kontrak antara dua pihak. Nah, saya ingin bertanya kepada Nur Nadia dalam suatu kontrak asuransi itu ada apa aja sih unsur-unsur yang harus ada supaya kontrak tersebut itu dianggap sah secara hukum? Terima kasih Tasya. Jadi dalam kontrak asuransi terdapat beberapa unsur yang harus ada. Yang pertama adalah penanggung, yaitu perusahaan asuransi yang memberikan jaminan. Yang kedua yaitu tertanggung, yaitu pihak yang mengalihkan risiko kepada perusahaan asuransi. Yang ketiga adalah premi, di mana premi yaitu sejumlah uang yang harus dibayar oleh tertanggung kepada penanggung sebagai imbalan atas perlindungan yang diberikan. Yang keempat yaitu risiko. Tadi kan sudah dijelaskan risiko itu apa. Jadi yaitu peristiwa yang tidak pasti yang dapat menyebabkan kerugian. Nah, yang terakhir yaitu ganti rugi atau klaim, yaitu pembayaran yang dilakukan oleh perusahaan asuransi apabila risiko tersebut benar-benar terjadi. Jika unsur-unsur tersebut tidak ada, maka kontrak asuransi bisa dianggap tidak lengkap atau tidak sah, seperti itu. Menarik sekali. Jadi sebenarnya dalam asuransi ini ada hubungan timbal balik ya. Tergantung membayar premi sedangkan perusahaan asuransi memberikan jaminan perlindungan terhadap resiko tertentu. Nah, kalau tadi kita sudah membahas unsur-unsur kontraknya, saya ingin menggali lebih dalam lagi. Setiap jenis kontrak dalam hukum biasanya kan memiliki karakteristik tertentu. Nah, dalam kontrak asuransi, apa saja ciri khas yang membedakannya dalam kontrak ini? Mungkin Dela bisa menjelaskan? Baik, kontrak asuransi ini memiliki beberapa ciri khusus. Yang pertama bersifat konsensual, artinya kontrak dianggap sah sejak kedua pihak mencapai kesepakatan. Yang kedua bersifat alekatori yang yaitu hasil dari kontrak tersebut bergantung pada suatu peristiwa yang tidak pasti. Yang ketiga bersifat timbal balik, karena kedua pihak memiliki hak dan kewajiban masing-masing. Keempat, kontrak asuransi biasanya dibuat secara tertulis dalam bentuk polis asuransi yang menjadi bukti perjanjian antara penanggung dan tertanggung. Jadi sebenarnya polis itu bukan hanya sekedar dokumen biasa aja ya, tetapi memiliki kekuatan hukum seperti bukti perjanjian antara kedua belah pihak. Nah, masih berkaitan dengan kontrak asuransi. Saya juga ingin tahu tentang bentuk kontraknya. Apakah semua kontrak asuransi itu sama atau ada perbedaan bentuk yang berbeda? Dalam praktiknya, kontrak asuransi biasanya dituangkan dalam bentuk polis asuransi. Polis ini berbagai informasi penting
seperti identitas tertanggung, jenis risiko yang dijamin, besarnya premi, jangka waktu perlindungan, serta hak dan kewajiban masing-masing pihak. Selain itu, polis juga biasanya membuat cara-cara tertentu untuk ketentuan klaim, sehingga apabila terjadi kerugian tertanggung sudah mengetahui prosedur yang harus dilakukan. Nah, setiap perjanjian tentu memiliki awal dan juga akhir. Dalam asuransi juga pasti ada kondisi di mana perjanjian tersebut berakhir. Saya ingin bertanya kepada Nur Nadia dan juga Natasha, sebenarnya apa aja yang bisa menyebabkan berakhirnya suatu perjanjian asuransi? Mungkin bisa dijelaskan? Oke, aku akan menjelaskan pertama. Jadi, salah satu penyebab berakhirnya asuransi yaitu terjadinya evenement, yaitu peristiwa yang dijamin dalam kontrak asuransi. Misalnya, dalam asuransi jiwa, jika tertanggung meninggal dunia, maka perusahaan asuransi akan membayar klaim kepada ahli waris. Nah, selain itu, asuransi juga bisa berakhir karena jangka waktu perjanjian telah habis, atau karena premi tidak dibayar oleh tertanggung sehingga perusahaan asuransi tidak lagi memberikan perlindungan. Baik, berarti sebenarnya ini sangat penting sekali bagi pemegang polis untuk memahami isi perjanjian asuransi supaya tidak terjadi kesalahpahaman ketika terjadi klaim. Nah, baik teman-teman, sebelum kita benar-benar menutup pembahasan hari ini, ada satu hal lagi nih yang rasanya cukup penting untuk kita bahas, yaitu mengenai jenis-jenis asuransi. Kalau kita lihat sekarang, produk asuransi semakin beragam kan. Tidak hanya asuransi jiwa saja, tetapi ada juga asuransi kesehatan, asuransi kendaraan, bahkan asuransi pendidikan. Hal ini menunjukkan bahwa kebutuhan masyarakat terhadap perlindungan resiko juga semakin meningkat. Nah, supaya lebih jelas lagi, saya ingin bertanya terlebih dahulu kepada Natasha. Menurut kamu, jenis asuransi apa yang paling umum digunakan oleh masyarakat? Baik, terima kasih Tasya. Salah satu jenis asuransi yang paling banyak dikenal dan digunakan oleh masyarakat adalah asuransi jiwa. Asuransi jiwa merupakan jenis asuransi yang memberikan perlindungan finansial kepada keluarga tertanggung apabila tertanggung meninggal dunia. Jadi, dalam hal ini, perusahaan asuransi akan memberikan sejumlah uang pertanggungan kepada ahli waris atau pihak yang ditunjuk oleh tertanggung. Tujuan utama dari asuransi jiwa sebenarnya adalah untuk memberikan rasa aman secara ekonomi kepada keluarga, terutama jika pencari nafkah utama dalam keluarga tersebut meninggal dunia secara tiba-tiba. Misalnya, jika seorang yang menjadi tulang punggung keluarga memiliki asuransi jiwa, maka ketika terjadi risiko meninggal dunia, keluarga yang ditinggalkan tetap memiliki sumber dana untuk memenuhi kebutuhan hidup seperti biaya pendidikan anak, kebutuhan sehari-hari, atau keperluan lainnya. Karena alasan itulah asuransi jiwa sering dianggap sebagai salah satu bentuk perlindungan finansial jangka panjang. Oke, menarik sekali penjelasannya. Jadi sebenarnya asuransi jiwa ini bukan hanya sekedar produk keuangan saja, tetapi juga bisa dianggap sebagai bentuk perencanaan masa depan untuk keluarga. Karena dalam kehidupan kita memang tidak pernah tahu apa yang akan terjadi di kemudian hari. Nah, selain asuransi jiwa, saya juga sering mendengar tentang asuransi kesehatan yang sekarang cukup banyak digunakan oleh masyarakat. Mungkin Della bisa menjelaskan sebenarnya apa yang dimaksud dengan asuransi kesehatan dan bagaimana manfaatnya bagi masyarakat sih? Baik, nah asuransi kesehatan ini jenis asuransi yang memberikan perlindungan terhadap biaya perawatan medis atau pengobatan apabila tertanggung mengalami sakit atau kecelakaan. Seperti yang kita ketahui, biaya pelayanan kesehatan ini bisa cukup tinggi, terutama jika seseorang yang menjalani perawatan di rumah sakit atau operasi tertentu. Karena itu, dengan adanya asuransi kesehatan, sebagian atau seluruh biaya tersebut dapat ditanggung oleh perusahaan asuransi sesuai dengan ketentuan dalam polis. Contohnya, jika seseorang harus menjalani rawat inap di rumah sakit, maka biaya seperti biaya kamar, obat-obatan, pemeriksaan dokter, maupun tindakan medis tertentu bisa ditanggung oleh perusahaan asuransi. Selain itu, asuransi kesehatan juga memberikan manfaat lain seperti perlindungan terhadap biaya rawat jalan seperti
pemeriksaan kesehatan, atau bahkan tindakan operasi, tergantung pada jenis polis yang dimiliki. Karena manfaatnya yang cukup besar, saat ini banyak perusahaan maupun instansi yang memberikan asuransi kesehatan sebagai fasilitas bagi karyawannya. Berarti bisa dibilang asuransi kesehatan ini sangat membantu masyarakat ya, terutama ketika menghadapi kondisi darurat yang membutuhkan biaya pengobatan yang tidak sedikit. Selain, eee, 2 jenis asuransi tadi, saya juga sering melihat adanya asuransi kendaraan atau asuransi kerugian yang biasanya digunakan untuk melindungi aset. Nah, mungkin Dita bisa menjelaskan lebih lanjut sebenarnya apa yang dimaksud dengan asuransi kerugian dan contohnya apa aja sih? Oke, baik. Jadi asuransi kerugian merupakan jenis asuransi yang memberikan perlindungan terhadap kerugian yang bersifat material atau kerusakan terhadap suatu harta benda akibat suatu peristiwa tertentu. Contoh yang paling umum adalah asuransi kendaraan bermotor. Jadi dalam asuransi ini, perusahaan asuransi akan memberikan ganti rugi apabila kendaraan mengalami kerusakan atau kehilangan akibat kecelakaan, pencurian, atau risiko lain yang tercantum dalam polis. Jadi selain asuransi kendaraan, ada juga asuransi kebakaran yang memberikan perlindungan terhadap bangunan atau properti apabila terjadi kebakaran atau kerusakan akibat bencana tertentu. Ada pula asuransi properti dan asuransi pengangkutan barang yang biasanya digunakan oleh perusahaan untuk melindungi atau barang dagangannya selama proses distribusi. Jadi dengan adanya asuransi kerugian, seseorang atau perusahaan dapat mengurangi dampak perusahaan untuk melindungi aset atau barang dagangannya yang terjadi akibat peristiwa yang tidak terduga seperti itu. Baik. Jadi, dari penjelasan teman-teman tadi, kita bisa melihat bahwa jenis asuransi sebenarnya sangat beragam dan masing-masing memiliki fungsi yang berbeda sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya. Ada asuransi yang berfokus pada perlindungan jiwa, ada yang berkaitan dengan kesehatan, dan ada juga yang melindungi aset atau harta benda. Hal ini menunjukkan bahwa asuransi memiliki peran penting dalam membantu masyarakat menghadapi berbagai kemungkinan resiko dalam kehidupan. Baik teman-teman, setelah kita membahas berbagai konsep dasar tentang asuransi, mulai dari dasar hukum, resiko, hingga jenis-jenis asuransi, sekarang kita masuk ke bagian yang tidak kalah penting, yaitu studi kasus nyata yang pernah terjadi di Indonesia. Dalam praktiknya, tidak semua perusahaan asuransi selalu berjalan dengan baik. Ada juga kasus-kasus yang menunjukkan bagaimana pentingnya pengawasan dan penerapan prinsip kehati-hatian dalam industri asuransi. Salah satu kasus yang cukup besar dan banyak dibicarakan di Indonesia adalah kasus gagal bayar PT Asuransi Jiwasraya. Untuk menjelaskan kasus ini, saya ingin meminta Natasha untuk menjelaskan lebih dahulu bagaimana sebenarnya awal mula kasus tersebut terjadi. Baik, Tasya, kasus gagal bayar yang terjadi pada PT Asuransi Jiwaraya merupakan salah satu kasus besar di bidang asuransi di Indonesia. Permasalahan ini menimbulkan kerugian yang cukup besar bagi banyak nasabah yang telah menabung atau berinvestasi melalui produk asuransi perusahaan tersebut. Kasus ini bermula ketika perusahaan itu menawarkan produk asuransi yang memberikan keuntungan investasi yang cukup tinggi kepada para nasabah. Produk tersebut menarik banyak masyarakat karena menjanjikan hasil investasinya itu yang lebih besar dibandingkan produk keuangan lainnya. Namun dalam prakteknya, dana yang dihimpun dari nasabah tersebut ternyata diinvestasikan pada beberapa instrumen investasi yang memiliki risiko tinggi. Ketika investasi tersebut mengalami kerugian, perusahaan tidak memiliki dana yang cukup untuk memenuhi kewajibannya kepada para nasabah. Berarti masalahnya bukan hanya pada produk asuransinya saja ya, tetapi juga pada cara perusahaan untuk mengelola dana investasi nasabah. Kalau dilihat dari sudut pandang hukum asuransi, sebenarnya perusahaan asuransi memiliki kewajiban untuk mengelola dana tersebut dengan prinsip kehati-hatian. Nah, saya ingin bertanya kepada Dela, Dela, apa yang terjadi ketika banyak nasabah mulai mengajukan pencairan dana? Ketika banyak nasabah mengajukan pencairan dana atau klaim, perusahaan mengalami kesulitan keuangan. Hal ini terjadi karena dana yang dimiliki perusahaan tidak cukup untuk membayar kewajiban pada para nasabah.
Kondisi inilah yang kemudian disebut sebagai gagal bayar. Gagal bayar merupakan keadaan ketika perusahaan tidak mampu memenuhi kewajiban pembayaran kepada nasabah sesuai dengan perjanjian yang tercantum pada polis asuransi. Akibatnya, banyak nasabah yang tidak mencairkan dana mereka sesuai dengan waktu yang dijanjikan. Kalau kita lihat dari sudut pandang hukum bisnis, situasi seperti ini tentu sangat merugikan nasabah karena dalam kontrak asuransi terdapat perjanjian yang mengikat antara perusahaan asuransi dan juga nasabahnya. Ketika perusahaan tidak mampu memenuhi kewajibannya, maka hal tersebut bisa menimbulkan persoalan hukum yang cukup serius. Untuk itu, saya ingin bertanya kepada Dita, Dita, bagaimana langkah yang diambil pemerintah dan lembaga terkait dalam menangani kasus ini? Kasus ini kemudian mendapatkan perhatian serius dari pemerintah lembaga pengawas keuangan. Salah satu lembaga yang berperan penting adalah Otoritas Jasa Keuangan atau yang biasa disebut dengan OJK, yang melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap kondisi perusahaan. Selain itu, pemerintah melalui Kementerian Badan Usaha Milik Negara atau yang biasa disebut dengan BUMN juga mengambil langkah penyelamatan dengan melakukan restrukturisasi perusahaan. Tujuan dari restrukturisasi ini adalah untuk memperbaiki kondisi keuangan perusahaan agar hak-hak nasabah itu dapat tetap terlindungi. Berarti pemerintah tidak hanya melakukan pengawasan saja ya, tetapi juga mencoba mencari solusi agar kerugian nasabah ini tidak dapat diminimalkan. Tapi kasus ini ternyata tidak berhenti sampai itu aja. Saya ingin bertanya kepada Nur Nadia. Nur Nadia, apakah dalam kasus ini juga ditemukan adanya pelanggaran hukum sih? Ya, jadi dalam proses penyelidikan ditemukan adanya dugaan penyimpangan dalam pengelolaan dana investasi perusahaan. Karena itu, aparat penegak hukum kemudian melakukan penyelidikan lebih lanjut. Kasus ini diproses secara hukum karena diduga melibatkan tindakan korupsi serta pengelolaan investasi yang tidak sesuai dengan prinsip kehati-hatian dalam industri asuransi. Beberapa pihak yang terlibat dalam pengelolaan investasi tersebut kemudian diproses secara hukum. Kasus Jiwasraya ini memberikan pelajaran penting bagi kita semua. Pertama, bagi perusahaan asuransi, pengelolaan dana nasabah harus dilakukan secara transparan dan juga berhati-hati. Kedua, bagi masyarakat sebagai nasabah penting untuk memahami produk asuransi dan juga baik sebelum memutuskan untuk berinvestasi. Dan yang paling tidak kalah penting, kasus ini juga menunjukkan betapa pentingnya pengawasan dari lembaga negara seperti OJK agar industri asuransi tetap berjalan secara sehat, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan dapat tetap terjaga. Baik teman-teman, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung podcast hari ini. Dari pembahasan yang sudah kita lakukan, kita dapat memahami bahwa pajak dan asuransi merupakan dua hal yang sangat penting dalam kehidupan ekonomi dan juga hukum bisnis. Yang dimana pajak berarti berperan sebagai sumber pendapatan negara yang digunakan untuk pembangunan dan juga kesejahteraan masyarakat, sedangkan asuransi sendiri berfungsi sebagai sarana perlindungan terhadap berbagai resiko yang mungkin terjadi di masa depan. Nah, saya mengucapkan terima kasih kepada para narasumber kita hari ini, yaitu Dita, Natasha, Nur Nadia, dan juga Dela atas penjelasan yang sangat menarik dan juga informatif. Semoga pembahasan kita hari ini bisa menambah wawasan bagi kita semua mengenai hukum pajak dan juga asuransi di Indonesia. Saya, Tasya, sebagai moderator pamit undur diri. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Terima kasih semuanya.